Suhu bumi semakin panas, pola curah hujan berubah drastis, dan cuaca ekstrim melanda. Artinya kita semua sudah mengalami perubahan iklim. Pemanasan global menaikkan temperatur rata-rata muka bumi sehingga menyebabkan iklim berubah. Menurut studi IPCC tahun 2007, kenaikan suhu global melebihi 2 derajat Celcius akan meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, berbagai jenis sumber daya alam, kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati yang berlimpah. Namun Indonesia juga merupakan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Berbagai bencana iklim kini telah terjadi di Indonesia. Dampak lainnya yang tidak kalah mengerikan adalah terancamnya ketahanan pangan nasional. Menurunnya hasil panen akibat kekeringan dan banjir yang disebabkan pola curah hujan yang tidak menentu, dan naiknya suhu udara adalah penyebabnya. Bagaimana rakyat Indonesia menghadapi kondisi ini? Matahari selalu terbit lebih cerah di sini. Bukit dan hutan menghijau alami. Fauna, flora bercengkrama, menunjukkan harmonisasi di dalamnya. Filosofi masyarakat adat Papua, baik yang hidup di pesisir, lembah, hingga pegunungan, yang menganggap kehidupan manusia bersumber dari alam. Tersebutlah dua suku yang masih bersaudara, bertetangga, bersaudara dengan bumi, bersahabat dengan alam. Mereka belum mendengar apa itu perubahan iklim, walau pasti sudah mengalami dampaknya. Mereka hidup mengambil dari alam secukupnya, tanpa pernah memusuhinya. Secukupnya tidak pernah berlebih. Ibarat hutan, air, tanah yang diciptakan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia itu. Ini kalau menurut kami di sini, hutan itu adalah melambangkan seorang ibu, artinya yang selalu memberikan kita makan. Hutan dia berfungsi bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sepertinya itu bukan dibutuhkan oleh manusia saja. Alam menyediakan semuanya bagi kita. Daun untuk obat, tumbuhan untuk dimakan. Jadi hutan itu kita selalu jaga,
kita merawat dia. Apalagi yang menyangkut dengan pohon-pohon, nah, ini tidak boleh tebang sembarangan. Karena ada pohon berarti sungai atau mata airnya itu tetap utuh, lancar. Jadi hutan ini merupakan ASI, yaitu merupakan air susu ibu. Jadi dia memberi nafkah kepada makhluk hidup termasuk manusia, hewan, air. Dari akar pohon itu ya dia dapat menahan erosi dan segalanya. Hutan sumber nafas kita. Hutan penyimpan air kita yang harus kita pertahankan. Air pun juga demikian. Air ini bukan dibutuhkan manusia saja, tapi binatang juga, semua ternak yang ada di hutan, itu juga butuh air. Dia melakukan minum, seperti burung-burung juga datang kalau waktu kepanasan, ya mandi-mandi, mandi di kali atau di air. Jadi air dan hutan itu adalah kebutuhan kita bersama. Setiap makhluk yang ada di bumi ini, hutan sebagai tempat hidup dan air sebagai kebutuhan prioritas dalam kehidupan semua makhluk yang ada. Begitu. Dari tanah ini, dari hutan yang masih tersisa ini, kami sumbangkan nafas buat kehidupan. Tapi perubahan iklim, kami juga merasakannya. Sementara yang kami rasakan tidak seperti biasanya. Kadang sebelum jatuh temponya musim hujan, sudah hujan. Sehingga tumbuhan juga karena pengaruh global ini, jadi semakin lama semakin hutan semakin tipis, jadi semakin kita rasakan panasnya. Moyang-moyang kami sampai dengan orang tua kami, panas semacam ini belum pernah terjadi. Jadi kami baru rasakan tahun ini. Papua dan seluruh hutan di Indonesia menyambung nafas dunia, dunia yang lebih baik bagi setiap manusia. Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi dunia, termasuk Indonesia. Bukan hanya bagi kelangsungan pertanian orang Tompu, atau semata bagi kehidupan warga Jakarta yang dirasakan tidak nyaman lagi. Apalagi hanya soal hutan di tanah Papua saja. Perubahan iklim merupakan suatu fakta yang telah dirasakan dampaknya. Pada seluruh bangsa di dunia, kenyataan yang menuntut bagaimana kita seharusnya menyikapi dampak terburuk yang menyertainya.